Kan kamu bilang tadi kamu anaknya introvert, pemalu gitu. Kenapa kamu bisa mulai untuk bikin cover? Bahkan awalnya di YouTube ya atau di Instagram? Di Instagram. Di Instagram gitu. Kan kalau misalnya kita bikin konten, kan kamu pasti udah punya bayangan bakal ditonton teman-teman nih. Malu nggak ya untuk share-share kayak gini? Atau ya emang suka aja jadi pengen share aja? Atau gimana? Untungnya sih aku nggak malu waktu itu. Untung nggak malu, walaupun sempet ada juga sih banyak omongan gitu. Orang yang kayak, ih apa sih ini tiba-tiba nyanyi atau gimana. Tapi karena aku dari dulu suka sosial media, aku suka ngotak-ngatik, kan ada kan gitu, ngotak-ngatik. Terus lihat-lihat orang bikin-bikin video nyanyi, bikin ternyata nggak semua responnya bagus sih pada saat itu. Tapi justru gara-gara itu aku jadi makin improve gitu, makin banyak aku bikin, Kak. Makin kesalahan, makin banyak aku bikin video, terus ada masukan-masukan. Kak, sampai aku tuh bikin video dari yang kayak gelap, tau nggak sih Kak, nyanyi yang HP-nya aku taruh di meja supaya ya gelap gitu, suara kita aja. Betul. Mulai dari situ, terus sampai mulutnya aja, sampai hidungnya aja, sampai matanya aja. Jadi ada progresnya, jadi kayak lama-lama udah nggak malu lagi karena udah kebanyakan. Yes. Ya udahlah gitu. Share aja deh gitu ya. Share aja. Bincang bersama. Hai Smart Listeners, apa kabar Anda di weekend kali ini? Semoga hari Anda menyenangkan. Kembali lagi Audrey Juwana menemani Anda dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini kita akan berbincang sama salah satu musisi yang suaranya sopan banget, masuk telinga. Sudah hadir di studio Kompas Gramedia ada Cynthia Gabriela Panggabean. Hai Cynthia, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Kakak gimana? Sehat juga Cynthia. Gimana akhir-akhir ini ada sedikit terluka kah? Selalu terluka. Selalu siap terluka ya pastinya ya. Judul lagu saya. Seperti judul lagu terbaru Cynthia. Tapi kita nanti akan ngobrolin lagu Cynthia yang terbaru, Siap Terluka. Tapi aku penasaran sebenarnya. Kamu kan masih tinggal di Medan ya. Coba dong, boleh nggak rekomendasiin top 3 favorit kamu makanan yang ada di Medan? Karena kan Medan kan terkenal banget sama kulinernya ya. Kalau menurut kamu, apa yang favorit? Semuanya favorit sih. Sate Padang pun favorit di Medan. Kayak apapun di Medan enak. Tapi kalau makanan mungkin satu, bolu kali ya, bolu Meranti. Harus cobain. Terus kedua, soto Medan. Soto Medan, karena beda ya, soto Medan sama soto yang lain. Nah, yang ketiga sebenarnya yang paling favorit, Kak. Lontong Medan. Lontong Medan, aku setuju banget ya. Karena memang kalau di Jakarta ya, lontongnya sangat-sangat berbeda gitu ya. Ada bihunnya, ada pakai mie gomak kadang ya. Iya, betul. Gak ada yang ngalahin sih. Betul, lontong Medan. By the way, kamu emang tinggal dari kecil tuh di Medan, Cynthia? Betul, Kak. Aku lahir di Medan, dan sampai sekarang juga masih stay di Medan. Masih stay di Medan. Gimana tuh? Kan kamu juga berkarir di industri musik, mungkin banyak job-job di sini juga di Jakarta. Kenapa tetap milih stay di Medan? Apakah karena nggak bisa LDR sama papa atau gimana tuh? Kebetulan memang mama papa juga pengennya sih Cynthia masih di Medan. Mungkin ya biasalah anak cewek ya. Betul. Walaupun aku anak pertama, Kak. Anak pertama? Dari 4 bersaudara. Tapi memang dari dulu sama mama papa tuh yang kayak apa-apa tuh diurusin. Jadi kayak mungkin masih berat gitu buat mama papa. Tapi sekarang sih karena Cynthia juga kemana-mana ditemenin sama kakak kan, kakak sepupu, jadi masih aman asal selalu ditemenin. Dulu kayak bener-bener cuma 2 hari ya udah habis itu pulang. Cuma kan capek dan sayang waktunya, mending dipadetin jadi seminggu, jadi lebih efektif gitu. Udah mulai ngerti sih mama papa. Kamu baru 24 tahun, terus juga dari kamu cewek cowok atau cewek semua, cowok semua? Ada 3 cewek, 1 cowok. Salah, 2 cewek, 1 cowok. Aku nggak kehitung. Terus gimana tuh rasanya jadi kakak yang mungkin harus jadi panutan ya? Kalau kita kan di Batak, kita sama-sama Batak gitu ya. Anak pertama ini baru panggoaran gitu. Anak keberapa? Aku pun anak pertama. Sama kita, tapi aku 3 bersaudara. Nah, kamu 4 bersaudara. Gimana tuh? Itu kan pressure-nya sebagai anak perempuan di suku Batak ini ya. Cukup menjadi beban karena membawa nama keluarga. Gimana Cynthia sendiri? Ya bener sih, Kak. Cukup
dibilang beban ya, kita kan cerminan orang tua juga dan untuk adik-adik juga kan. Betul. Jadi aku sebisanya juga mungkin nggak menunjukkan sisi sedih-sedihnya, karena sebagai kakak kita juga harus kasih ya kekuatan buat adik-adik kita. Jadi aku lebih ke dewasa aja dalam menyikapinya. Oke, apa ajaran dari mama papa untuk Cynthia? Mungkin karena melihat Cynthia juga memulai karir sejak muda kan, mungkin tahun 2018 itu umur berapa tuh? Ini umur 19 tahun. 19 tahun tuh. Gimana tuh? Mungkin ada apa ya nasihat-nasihat dari orang tua untuk kamu bisa survive sampai sekarang di industri musik? Nasihatnya banyak sih, tapi yang penting jangan lupa minum air putih. Jangan lupa minum air putih. Suaranya bagus. Mamaku minum air putih karena aku nggak suka minum. Jadi mau gimana pun kerjaannya harus minum air putih ya. Nanti sakit nggak bisa lagi kerja. Betul. Jadi jaga kesehatan pasti. Terus juga jaga hubungan baik sih sama setiap orang karena kita nggak tahu kan sampai siapa kita berhubungan. Jadi kayak ya tetap fokus, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, dan juga ya jangan lupa selalu kabari. Mama bapakku posesif. Gak apa-apa sebelum diposesifin pacar ya, posesifin mama papa. By the way, bakat musik kamu, bakat kamu bernyanyi, apakah memang dari orang tua? Karena kan ini balik lagi ke suku ya. Batak dikenal dengan suaranya indah-indah. Apakah itu juga menurun dari keluarga gitu yang mungkin suka nyanyi? Kalau menurun mungkin mamaku sih suka nyanyi. Kalau orang Batak kan kita identik dengan nyanyi-nyanyi. Kumpul-kumpul ya. Pesta apapun nyanyi. Betul. Jadi mamaku suka yang nyanyi-nyanyi di pesta-pesta. Jadi mungkin aku melihat itu, akhirnya aku pun suka nyanyi. Terus mulai dari nyanyi-nyanyi di gereja umur 9 tahun gitu. Tapi aku jujur aku pemalu Kak. Jadi cuma berani di kandang doang, di keluarga aja. Jadi sampai sekarang pun ya otodidak aja, dan semuanya dimulai kan juga dari cover-cover. Jadi ya nggak tahu juga kalau ada bakat dalam menyanyi sebenarnya. Oke, tapi kamu terus lakuin karena mungkin kamu suka kali ya. Betul. Terus juga kamu main gitar. Nah, aku penasaran sejak kapan sih kamu interest sama gitar, dan kayaknya kalau aku lihat stok gitar kamu banyak banget ya. Ada berapa sih? Aduh. Kalau gitar sih sedikit, mungkin ada 4 kali Kak. Kalau ukulele aku banyak banget ya. Aku banyak banget. Kenapa aku bisa belajar gitar dulu, karena di sekolah ada belajar gitar kan. Nah jadi pada saat itu juga ada kayak, kalau di sekolah aku dulu sekolah Katolik kan ada retreat. Nah jadi di situ ada banyak yang main belajar, jadi aku ikut nimbrung. Nah semenjak dari situ pulang-pulang aku bilang sama papa beli gitar lah. Sampai belinya di Gramedia. Karena emang pengen banget di waktu itu ya. Nggak tahu di mana ya beli gitar. Karena aku pernah lihat di Gramedia. Apa kita beli di Gramedia? Pulang-pulang dari situ langsung beli. Habis itu aku belajar sendiri. Itu sekitar pas aku kelas 3 SMP. Otodidak juga? Otodidak. Wow, aku beli bukunya. Iya, beli buku gitar yang pakai garis-garis not banget. Enggak yang not banget, yang kunci. Iya, yang fret-fretnya di mana titik-titiknya ya. Wow. Jadi pasti kan kalau misalnya kamu nyanyi sama gitar, itu kan prosesnya beriringan dan pasti akan sulit tuh nyanyinya, terus juga main gitarnya di awal. Sempat ngerasa kesulitan dan akhirnya bisa nyanyi sambil main gitar, itu berapa lama tuh prosesnya? Kayaknya sekitar pas SMP itu kan belajar, habis itu stop, terus main lagi pas sudah 3 SMA. Jauh ya rentangnya, kenapa tuh? Jauh, karena fokus belajar? Les dulu ya. Mamaku meleskan aku terus kebanyakan les. Udah nggak kepegang ya? Udah kewalahan, jadi malah kelas 3 aku main gitar, terus mungkin belajarnya selama 3 bulan Kak. 3 bulan aku mulai cover lah pada saat itu. Berarti momen dimana kamu mulai cover tuh di kelas 3 SMA itu ya? Itu after UN atau apa? Kayaknya after libur. Setelah libur semuanya gitu kalau nggak salah. Iya, jadi memang ada waktu luang yang cukup panjang, jadi kamu menghabiskan waktu untuk cover. Kan kamu bilang tadi kamu anaknya introvert, pemalu gitu. Kenapa kamu bisa mulai
untuk bikin cover, bahkan awalnya di YouTube ya atau di Instagram? Di Instagram. Di Instagram gitu. Kan kalau misalnya kita bikin konten kan kamu pasti udah punya bayangan bakal ditonton teman-teman nih, malu nggak ya untuk share-share kayak gini, atau ya emang suka aja jadi pengen share aja atau gimana? Untungnya sih aku nggak malu waktu itu. Oke. Untung nggak malu, walaupun sempat ada juga sih insecure omongan orang yang kayak, ih apa sih ini tiba-tiba nyanyi atau gimana. Tapi karena aku dari dulu suka sosial media, aku suka ngotak-ngatik, kan ada kan ngotak-ngatik. Terus lihat-lihat orang bikin video nyanyi, bikin ternyata nggak semua responnya bagus sih pada saat itu. Tapi justru gara-gara itu aku jadi makin improve gitu, makin banyak aku bikin, Kak. Oke. Makin kesal kan. Makin banyak aku bikin video, terus ada masukan-masukan. Kak, sampai aku tuh bikin video dari yang kayak gelap, tau nggak sih Kak, nyanyi yang HP-nya aku taruh di meja supaya ya gelap gitu, suara kita aja. Betul. Mulai dari situ terus sampai mulutnya aja, sampai hidungnya aja, sampai matanya aja. Jadi ada progresnya. Jadi kayak lama-lama udah nggak malu lagi karena udah kebanyakan. Yes. Ya udahlah gitu. Share aja deh gitu ya. Share aja. Oke. Tapi ada nggak sih trigger, karena di zaman 2018 ataupun ke bawah gitu ya, itu kan memang lagi momen-momennya banyak cover gitu ya. Musisi-musisi yang sekarang juga udah punya nama besar lah di Indonesia itu berawal dari cover. Ada nggak triggernya dulu kamu ngelihat aku ngeliat si A tuh Kak cover, makanya aku juga ke-trigger bikin kayak gini kali ya, atau memang niat sendiri aja gitu, suka otak-atik sosial media? Ya yang lucunya pertama kali aku lebih suka nge-cover, lebih rajin itu karena ngeliat covernya Astri, Ramani Astri. Ya aku juga suka banget. Dan aku nggak nyangka sekarang aku satu label sama dia. Wow, keren banget ya. Jadi Astri itu cukup, pada saat itu dia udah rajin nge-cover lah. Dan aku juga jujur sempat minta bantu, ayo Astri promotin dong, saking polosnya aku kan, nomor dong videoku. Ya ampun, itu lucu loh, kayak tahun-tahun awal-awal ya. Iya, JM nggak jelas itu kan, dia promotin. Nah setelah itu aku melihat mungkin dia kan punya teman-teman musisi juga. Jadi kita mulai mutualan sama yang lain. Dan nggak nyangka ternyata sekarang aku malah satu label sama Astri. Jadi lucu banget sih. Jadi sekarang jadi bestie dong ya? Iya. Ada rencana untuk collab mungkin? Doain aja. Amin, aku doain ya. Oke, berarti dari situ juga kamu mulai membangun koneksi lah ya dengan teman-teman yang suka cover musik, dan juga muncul kolaborasi kayaknya di Instagram kamu. Nah itu gimana tuh challenge-nya untuk membangun relasi itu, karena kan mungkin kita kontekan cuma dari sosial media gitu kan, terus mungkin ada malu-malunya juga, canggung-canggungnya ketika ketemu mau cover gitu. Kamu ngalamin momen itu nggak? Ngalamin sih Kak, tapi di tahun 2019 itu kita musisi-musisi cover itu biasanya nggak sering sih ada waktu untuk ketemu. Jadi kan Sinta di Medan, jadi pada saat di Jakarta, lagi di Jakarta ya, yuk kita ketemu rame-rame, termasuk Feby. Aku tuh dulu deket banget sama Feby Putri, sama Suara Kayu, sama Petrus, Kak Petrus. Jadi kayak kita tuh apa-apa ngumpul bareng gitu. Nah jadi pada saat itu nggak terlalu kayak sekarang udah pada sibuk kan. Dulu juga yang nge-cover mungkin masih sedikit ya pada saat itu. Jadi nggak begitu terkendala karena dari segi mereka yang ngajak Cynthia, yang pemalu ini. Jadi kita kan kalau diajak lama-lama luluh juga. Iya betul. Oke, jadi mulai membangun koneksi itu ya dari teman-teman yang memang merindu, siapa terus tadi disebut, terus juga yang lainnya. Dan kamu juga kan sempat ikut Indonesian Idol gitu ya. Itu juga menjadi momen kamu nambah teman di industri musik nggak sih? Atau justru ini satu momen yang membukakan karir kamu ke depannya? Ya pastinya Indonesia Idol juga jadi buat aku jadi buat pelajaran. Kalau mau jadi penyanyi bukan hanya di kamera aja. Aku harus ada yang harus aku taklukkan, termasuk juri itu, dan juga gimana di atas panggung. Beda dong Kak ya. Di kamera aku di kamar sendiri pakai kamera, beda ketika aku nginjak panggung itu. Wah,
gemetar sih, terus dingin. Betul. Studio tuh dingin banget. Di kamar masih bisa setel AC. Betul. Di studio aduh nggak mungkin Kak. Kita turunin ya. Iya. Terus ketemu teman-teman, ternyata orang-orang yang audisi itu terkadang orang-orangnya sama terus gitu ya kan Kak, yang mencoba-coba terus. Betul. Jadinya kayak oh aku juga belajar jangan cepat nyerah kan. Banyak orang yang berulang kali. Gitu, jadi terus ternyata gimana rasanya karantina kemarin aku jadi tahu. Oke. Nah itu mama papa gimana tuh awal mula mungkin kamu memutuskan ikut idol, apakah support gitu ya, atau mungkin anakku bakal jauh banget nih dari aku karena kan harus karantina dan juga mungkin harus stay di waktu yang cukup lama. Kalau mama papa Kak justru nyuruhnya support Cynthia idol. Cynthia sebenarnya yang nggak pede karena kan iya masa nggak pernah lomba di sekolah, nggak pernah ikut ekstrakurikuler, disuruh lomba ya pasti aku takut. Tapi mama kayak ayo kita beli baju, pakai baju apa nanti? Nah, mama yang sibuk ya mak Batak ya. Betul. Mak Batak ya udah mereka support lah. Bahkan aku ditemenin ke Jakarta juga, maksudnya mama berangkat belakangan. Sampai pulang pas nerima golden ticket itu mama pun ada gitu, padahal kan memang cuma pesertanya aja kan yang diberangkatin, mama ikut. Itu besarnya support mama dan papa ya, Cynthia sendiri. Dan juga pastinya tadi kamu cerita bahwa beda ternyata gitu momen ketika kamu nyanyi depan kamera dan di panggung. Pertama kali ingat nggak rasanya nyanyi di depan panggung yang mungkin ditonton banyak ribuan bahkan penonton yang menunggu penampilan kamu, rasanya deg-degannya masih inget nggak nervousnya seperti apa? Sebenarnya setiap manggung sih, setiap manggung kerasa sih nervousnya, karena kan setiap orang yang datang beda-beda, jadi nggak tahu gimana. Dan kadang-kadang aku lucunya kalau misalnya rame, aku makin deg-deg Kak, makin mereka seneng pun antusias, aku makin kayak deg-degan ya, pressure ya, pressure, jadi kayak yang mau dibilang lupa, ngeblank gitu loh. Tapi rasanya masih sama deg-deg dan satu sisi terharu juga karena bisa ada di titik itu, bisa nyanyi bareng dan lagu sendiri juga, itu sih. Nah itu juga menurut aku nih ya terjadi di banyak musisi yang suka cover gitu, kejebak di momen dimana mereka banyak pandangan ya dari pendengar, lebih bagus dia cover daripada mungkin nyanyiin lagu sendiri. Kamu ngalamin momen itu nggak? Atau justru mungkin teman-teman ataupun fans kamu justru support nih dengan lagu-lagu yang kamu rilis gitu? Iya, aku ngalamin sih Kak, apalagi sekarang karena pada saat sekarang kan aku udah jarang nge-cover dan mereka mungkin lagi rindu-rindunya nih aku cover, tapi aku gak nge-cover karena aku memang lagi fokus sama original song. Puji Tuhan juga original song aku yang pertama kali, Percaya Aku, yang ditulis sama Manji kan rame dan sempat trending 2 juga. Jadi dari situ pun aku sudah bilang sama para pendengar bahwa ya aku akan mencoba ngasih yang original. Mungkin covernya gak akan sebanyak dulu. Dan sekarang makanya aku covernya di TikTok, di IG kan. Jadi ya aku supaya mengobati rasa rindu mereka lah, aku tetap bilang aku dari musisi cover Kak, jadi aku cover sih dikit-dikit. Tapi tetap kamu bangga dengan awal mula karir kamu ya sebagai musisi cover gitu. Aku juga tertarik nih bahas yang awal mula kamu keluar gitu ya dengan Percaya Aku yang masuk juga nominasi AMI. Nah itu kan pasti ada perasaan yang berbeda gitu. Yang awalnya nyanyi secara itu lagu orang, terus kamu keluar dengan satu lagu kamu dan akhirnya mendapat perhatian lah di salah satu ajang musik yang mungkin jadi impian banyak musisi. Gimana rasanya Cynthia masuk nominasi padahal kamu masih pendatang terbaru ya? Itu kategori pendatang terbaru terbaik ya? Gimana tuh rasanya? Rasanya sih ya nggak nyangka sih, tetap aja merasa kayak ada rasa-rasa kayak aku pantas nggak ya dapetin ini, karena memang di saat itu memang perjalanannya belum begitu susah Kak. Maksudnya aku cover kayaknya masih mulus aja selama itu, kayak
wah aku belum ngapa-ngapain, belum berjuang gimana. Maksudnya Tuhan kasih aku kesempatan untuk ada di nominasi itu, jadi seneng banget bisa lihat musisi-musisi lain di situ kan. Itu kayak wah, aku sama kak aku kan pegang tangannya kak si itu kak ada ini kak ada ini kak. Jadi aku kan sama manajer aku kakak sepupu aku, jadi kayak bener-bener ya deket ya. Iya, kak kayak mana nih, mau ngomong apa nih gitu. Tapi dari situ jadi itulah tadi kayak belajar kayak idol itu kan kak. Jadi nggak bisa kita sendiri, jadi kita tetap butuh orang lain untuk lebih improve lagi ke depannya. Oke, itu pengalaman yang mungkin cukup menyenangkan dan mengejutkan ya dikasih Tuhan nih gitu ya ke Cynthia di awal karir. Dan juga aku melihat gitu ya di awal karir kamu dapat mentor yang spesial gitu ya dari Manji. Nah itu gimana sih sebenarnya proses pertama kali kamu akhirnya mungkin dinotis Manji dan akhirnya mungkin berujung gitu ya lagu juga dia cukup support gitu ke Cynthia sendiri. Jadi awalnya itu Cynthia cover lagunya Manji yang menunggu kamu. Menunggu kamu sama Bidadari Tak Bersayap. Nah tiba-tiba Manji DM Cynthia, kamu di mana? Ayo kita bikin project Bidadari Tak Bersayap. Jadi pada saat itu Manji mau bikin cewek-cewek nih semua, ada yang nyanyi, ada yang main gitar. Ya, project lah untuk Bidadari Tak Bersayap kayak judulnya kan. Terus dia bilang, aduh kak aku di Medan. Nggak jadilah jadinya. Di Medan ya udah deh nggak usah karena nanti mobilitasnya kurang kan. Nggak apa-apa kak, aku bisa ke Jakarta. Kamu berarti kuliah kak semester 1 semester 2. Aku bisa ke Jakarta kok, cuman kan memang susah lah kak kalau syuting gitu kan pada zaman itu. Terus ya udah, aku sempat nggak percaya karena mamaku bilang itu beneran nggak? Takutnya kayaknya artis yang megang bukan dia langsung, manajernya itu yang megang. Coba dulu, coba. Ya udahlah, setelah itu ternyata Manji ngajakin Manji ke Medan. Dek, aku mau ke Medan ini. Aku punya lagu buat kamu, itu si percaya aku. Kamu dengerin ya. Terus nanti kita rekaman, katanya. Langsung tembak ya. Gimana nih kak? Ini asli nggak kak? Ini asli nggak kak? Akhirnya datanglah kami sama kakak itu. Pada saat itu Manji lagi di wedding gitu ya di Medan, di salah satu hotel Medan. Akhirnya kita samperin lah setelah dia manggung, beneran rekaman untuk demo di hotel itu sama kakak juga. Nah udah habis itu ternyata bulan depannya kita langsung rekaman di studionya Mas Ari Renaldi. Itu aku kaget karena wah ini produsernya Yunita Tulus ya. Kakakku, engkau tahu siapa itu? Gak tahu kak. Setelah dikasih tahu, jadi makin susah nyanyinya kan. Aduh gimana nih lagi. Tapi akhirnya bisa juga terlewati dan ya itu prosesnya, percaya aku bisa trending. Di saat aku lagi mau skripsian. Jadi aku nggak promo kak. Orang-orang kan promo ya. Iya betul. Setelah rilis, aku fokus skripsi. Iya, malah nggak ke Jakarta, di Medan aku ngerjain skripsi. Wow, keren banget ya. Tapi mungkin itu titik perhatian fans-fans kamu gitu ya. Ini kan lagu pertama, mungkin mereka antusiasmenya juga cukup tinggi gitu ya untuk percaya aku sendiri, dan bahkan ditemenin sama Manji gitu. Dan Manji berlanjut dan akhirnya ada berapa lagu tuh sama Manji yang dibantu disupport? Kalau lagu yang diciptakan Manji 2, tapi yang single ketiga Manji memilih Kak Raguel Lewi. Raguel Lewi untuk ciptain lagu yang Aku Sayang Aku. Nah, setelah itu aku udah pindah ke Warner di single keempat. Jadi berarti kamu kalau misalnya aku tanya gitu, nganggep Manji itu seorang yang gimana sih dalam karir musik kamu? Manji tuh kayak abang kandung sih sebenarnya, bukan partner kerja. Malah aku nggak bilang partner kerja karena untuk setiap keputusan yang aku ambil pun harusnya Manji tuh sebagai partner kerja pasti kayak nyuruh aku ambil semuanya. Tapi dia selalu kayak, adik suka, kalau nggak suka nggak usah ya. Terus bahkan aku diajarin dari cara nulis caption Instagram. Adik, kamu kalau bikin caption kamu
bercerita aja gitu. Pokoknya harus peduli lah sama siapapun yang orang-orang termasuk ke radio. Kamu harus sampai diajarin, kamu harus selalu jadi bener-bener menurutku itu pelajaran yang nggak semua produser mau kayak ngajarin gitu ke ya artisnya. Dan ya itu dia selalu nanya aku dulu, adik suka nggak, terus kok misalnya aku salah dimarahin, beneran dimarahin. Oke. Dek ngomong dong, dia sampai gitu, karena aku kan pendiam banget. Dek ngomong dong, saya nggak ngomong gitu loh. Kamu pokoknya kalau aku males dia dimarahin. Jadi kayak abang kandung lah, aku anak pertama, tapi aku punya abang yang mentorin aku. Oke, dan sampai sekarang masih terus berlanjut gitu ya hubungannya dengan baik. Oke, dan yang terakhir kamu berkolaborasi dengan salah satu musisi yang juga wow banget. Kita juga sempat ngobrol waktu itu 23 tahun kalau nggak salah, Badai ya. Kamu juga berkolaborasi di album itu. Apakah itu yang membuka jalan ke Siap Terluka atau justru kamu udah kenal Badai dari sebelum itu atau gimana? Lupa kok. Pada saat itu kayaknya itu duluan deh Kak, kan Mengenangmu ya, Cynthia recycle ulang. Jadi saat itu Cynthia pun sudah ada feeling bahwa Cynthia pengen punya lagu yang diciptain sama Kak Badai. Karena sejujurnya Cynthia dari musisi cover dulu nge-cover lagu-lagunya ciptaan Kak Badai kan. Jadi kayak wah, Cynthia juga sempat notice ke label. Cynthia pengen lagu Cynthia diciptain oleh musisi-musisi yang dulu menciptakan lagu-lagu magis itu di tahun 2000-an kan. Karena betul. Cynthia cover-covernya kan lagu-lagu Krispati, lagu Keisha. Dan jadi itu yang bikin Cynthia jadi pengen diproduserin sama Kak Badai. Akhirnya nggak lama kemudian langsung to the point aja. Kayak Kak, aku pengen dibikinin lagu sama kakak. Oh iya pas banget, aku punya lagu buat kau Dek katanya. Oke. Dan waktu itu sempat ngobrol juga gitu sama Badai, kalau Badai itu nggak tahu kenapa lagu yang dia tulis, yang dia kasih ke musisi biasanya relate. Iya betul. Nah, serelate apa Siap Terluka sama peristiwa hidupnya Cynthia Gabriela? Yang pasti Kak, setiap singleku pasti relate sama aku. Oke. Jadi aku ketika dengar kok sama nih? Tahu Kak. Ya kok sama ya kan. Jadi memang relate lah dengan kisah percintaan aku. Kakak ini kisah percintaannya aman? Sejauh ini ya aman ya, aman terkendali. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Siap Terluka ini kan kayaknya bakal jadi lagu yang galau ya Sin ya. Betul. Apakah segalau itu? Gimana ceritanya? Mungkin boleh di-share ke teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya untuk dengerin kali ini. Ceritanya tentang apa? Ceritanya sebenarnya tentang belajar mengikhlaskan sesuatu, belajar mengikhlaskan orang yang kita cintai karena ada sesuatu hal yang nggak bisa dipaksakan. Jadi mungkin cinta yang terhalang restu atau misalnya diselingkuhin, ya kan nggak bisa dipaksain lagi ya. Kalau udah nggak cocok ya sudah gitu loh. Jadi kayak pada akhirnya kita memang harus siap untuk terluka, tapi bukan berarti setelah terluka kita nggak siap untuk melanjutkan hidup kita. Ya, gitu. Karena satu paket ya, siap mencintai, siap terluka. Betul sekali. Iya kan, gitu juga. Mungkin untuk apa ya, di single ini, single Siap Terluka, kalau bisa dibilang pembeda gitu dari single-single sebelumnya, kira-kira apa yang mungkin bikin kayaknya beda deh denger yang ini Sin, Siap Terluka di single kamu terbaru? Ya itu kembali lagi karena sentuhan Kak Badai itu kan. Itu yang bikin Cynthia ngerasa beda dari single-single sebelumnya. Even sama Manji juga, karena mereka ciri khasnya beda cara menulisnya kan. Dan kalau sama Manji kan dulu kan yang akustikan banget nih. Betul. Nah yang sekarang Cynthia memang pengen yang lebih pembawaannya lebih dewasa, tapi tetap dapat karakter Cynthia-nya gitu. Dan Cynthia nemuin di lagu Siap Terluka ini dari Kak Badai. Oke, gimana respon teman-teman? Mungkin fans kamu denger lagu ini, apakah
Dusin kok tahu banget sih ceritaku tuh kayak gini gitu. Ngerasa relate gitu atau gimana tuh? Iya, mereka pada seneng sih dan juga pada langsung pakai soundnya di TikTok. Jadi support banget ya. Jadi pada relate juga sama kehidupan percintaan mereka kayak gitu. Oke. Dan pastinya Badai mensupport lagu ini. Tapi kalau dari Cynthia sendiri ikut terjun langsung nggak sih dalam proses mungkin aransemennya atau mungkin penulisan, mungkin ada yang diubah sedikit gitu dari Badai, atau kamu percaya penuh sama Kak Badai sendiri? Aku percaya penuh sama Kak Badai. Mungkin di video klipnya aja aku kasih konsep aja gitu, video klip. Kalau di aransemen dan vokal rekaman semuanya aku serahin Kak Badai, sama yang direct biasanya Kak Mita Lestari. Wow, oke. Karena aku deket bestie banget sama Kak Mita Lestari, jadi dia selalu backup aku di setiap single-singleku. Jadi udahlah, kalau urusan vokal aku percaya mereka ya gitu ya. Oke. Dan yang pasti by the way, video musiknya sudah rilis kah? Sudah ada di channel YouTube aku. Oke. Ceritanya boleh sedikit di-share tentang apa? Apakah hampir sama dengan lagunya atau gimana? Iya. Makanya tonton. Oke, langsung nanti lagi kita taruh. Ada suatu simbol di mana aku tutup mata aku sambil lari di jalanan. Jadi itu menandakan bahwa insting cewek itu lebih kuat. Gitu. Itu dia ya. Tapi yang pasti semoga ini menjadi salah satu titik balik karir kamu juga, karena ini satu single yang berbeda juga. So mungkin terakhir Cynthia, aku boleh nggak minta kamu nyanyiin sedikit aja part dari Siap Terluka? Boleh. Oke, silakan. Andai waktu bisa katakan semua cerita ini, takkan ku pilih mencinta seperti aku mencintamu. Namun jika harus ku melepaskan semua, ku siap tuh terluka. Yeay, thank you Cynthia sudah mau ngobrol-ngobrol di Smart FM, dan juga pastinya semoga perjalanan karir kamu bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan. Sukses selalu untuk Siap Terluka. Boleh didengerin di mana aja kira-kira, boleh di-share? Boleh, Siap Terluka bisa didengerin di semua digital platform, bisa didengerin di Spotify, juga ada di channel YouTube aku, video klipnya juga dipakai soundnya di TikTok dan juga di IG Reels. Oke, jadi langsung keep in touch di Instagram, di mana? Di Cynthia Gabriela. Yes, jadi yang pasti Smart Listeners bisa langsung keep in touch di akun sosial medianya Cynthia Gabriela ataupun di channel YouTube-nya, dan juga jangan lupa dengarkan Siap Terluka. Kalau gitu thank you Cynthia. Sampai ketemu di panggung-panggung konser dan juga festival lainnya. Dan Smart Listeners, terima kasih sudah menyimak podcast Bincang Bersama. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bincang Bersama.